Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 12 Paralel E izin presentasi tentang tugas besar yaitu dari mata kuliah Statistik Industri. Next. Baik, ada anggota kelompok kami. Yang pertama, Adinova Ramadhani, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Bahira Gita, terus ada Aisyah Tita, sama ada Kadek Dina, dan terakhir ada M. Wahyu S. Next. Distribusi probabilitas diskrit. Monggo next. Distribusi probabilitas diskrit merupakan distribusi daftar atau yang dimana variabel acaknya mengkonsumsikan masing-masing nilainya dengan suatu probabilitas tertentu. Variabel diskrit memiliki jumlah nilai kemungkinan yang terbatas atau jumlah yang tak terhingga dari nilai-nilai yang dapat dihitung atau dicacah dengan menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Next. Distribusi diskrit yaitu terbagi menjadi 5, yaitu ada distribusi uniform, binomial, multinomial, hipergeometrik, dan terakhir Poisson. Next. Distribusi uniform merupakan interval AB dapat dikatakan jika nilai fx adalah tetap untuk tiap x dalam interval a, b. Fungsi distribusi di mana setiap hasilnya yang mungkin memiliki kemungkinan yang sama, artinya probabilitas dari setiap kejadian adalah sama. Next. Contohnya contoh soalnya dari distribusi uniform yaitu jumlah pengunjung dalam suatu gedung pertunjukan diketahui paling sedikit 400 dan paling banyak 600. Dengan menganggap X adalah perubahan acak yang menyatakan jumlah pengunjung dan ternyata mempunyai distribusi uniform dalam interval 400 sampai 600. Maka tentukan peluangnya jumlah pengunjung paling sedikit 550 orang. Untuk jawabannya sudah tertera dengan caranya. Next. Lalu ada distribusi peluang binomial, merupakan variabel acak diskret yang salah satu kajian dari statistika inferensial, yaitu cabang statistika yang berkenan dengan metode analisis sampel untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi. Lalu ada contoh soalnya, yaitu percobaan terdiri dari N pengulangan. Setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti ya atau tidak, sukses atau gagal. Peluang sukses dinyatakan dengan P dan selalu konstan atau tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya, sedangkan pengulangan gagal adalah 1 min P. Tiap pengulangan dengan pengulangan lainnya adalah saling bebas atau independen. Next. Oke, untuk contoh soalnya yaitu koin bias muncul kepala dengan probabilitas 0,3 saat dilempar. Peluang melihat tepat 4 kepala dalam 6 kali lemparan. Jawabannya yaitu sudah tertera dalam PPT tersebut dengan caranya juga. Next. Yang selanjutnya terdapat pengertian dari distribusi peluang multinomial, yaitu percobaan binomial ini akan terjadi jika percobaan multinomial jika tiap percobaannya dapat memberikan lebih dari 2 hasil yang mungkin. Pada umumnya, bila suatu percobaan dapat menghasilkan K, hasil yang mungkin E1, E2, dan EK-nya dengan peluang P1, P2, PK-nya, maka distribusi multinomial ini akan memberikan peluang bahwa E1 terjadi sebanyak X1 sekali, E2 sebanyak 2 kali, dan seterusnya. Berikutnya terdapat contoh soal dari distribusi peluang multinomial, yaitu bila 2 dadu dilantunkan 6 kali, berapakah peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali? Sepasang bilangan yang sama 1 kali dan kombinasi lainnya 3 kali. Jawabannya sudah tertera dengan caranya.
Ini hasil berikut dari contoh soal tadi. Yang selanjutnya terdapat pengertian distribusi peluang hipergeometrik, yaitu berlaku untuk percobaan di mana uji coba dilakukan tanpa pengembalian atau without replacement. Distribusi hipergeometrik ini digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Informasi tentang susunan populasi harus diketahui untuk menentukan kembali probabilitas keberhasilan dalam setiap percobaan berturut-turut, karena probabilitas dapat berubah. Yang selanjutnya terdapat distribusi peluang peubah acak hipergeometrik X, yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari N benda yang mengandung K bernama sukses, dan N dikurangi K bernama gagal. Yang selanjutnya terdapat contoh soal dari distribusi peluang hipergeometrik, yaitu suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak ialah dengan memilih 5 suku cadang secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Berapakah peluang mendapatkan tepat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat? Jawabannya sudah tertera dalam PPT ini. Next. Peluang Poisson. Menurut Walpole tahun 1995, distribusi Poisson adalah distribusi peluang acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Nah, distribusi Poisson ini adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Next. Nah, lalu ada juga ciri-ciri dari distribusi Poisson, yaitu probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil, sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut, dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Rumus dari distribusi peluang Poisson yaitu Px sama dengan E pangkat min mu pangkat X per X. Lalu ada juga rumus dari nilai rata-rata, yaitu mu sama dengan lambda sama dengan N per N dikali P sama dengan EX. Next. Lalu ada contoh soal dari distribusi peluang Poisson, yaitu diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock, yaitu dengan rumus mu sama dengan lambda sama dengan N kali P sama dengan EX. Jadi ini dihitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu, dan diinput banyaknya orang, banyaknya vaksin, yaitu 4.000 dikali 0,0005 sama dengan 2 orang. Next. Nah, hasil dari perhitungan tadi yang didapat yaitu sebagai berikut. Jadi hasilnya yaitu 0,1804. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.